Kita udah terbiasa biasanya milih makanan lewat rating, semakin banyak bintang makin yakin kita pesen. Tapi gimana kalau nggak ada review, nggak ada penilaian dan nggak ada jaminan? Kita biasanya panik ya, terus cap cip cup. Tapi berbeda dengan Tuhan, justru Tuhan sering pilih orang yang nggak punya reputasi, nggak viral, nggak populer, nggak dilirik. Dan hari ini di Brave Talk sendiri kita akan belajar dari tokoh yang bahkan mungkin belum pernah saudara dengar namanya. Karena dia nggak muncul di highlight manusia, tapi dia muncul di agenda Tuhan. Konten kayak gini nggak selalu masuk explore, tapi kalau lu nyasar ke sini dan hati saudara kecolek, bisa jadi Tuhan lagi ngajak bicara. Klik like kalau saudara diberkati dan subscribe untuk terus dapat update baru dari konten Brave Talk. Oke, let's go. Langsung ke tokoh kita bernama Ehud. Let's zoom in di Hakim-Hakim 3 ayat 16. Pada satu hari, Ehud membuat sebilah pedang bermata dua yang panjangnya hampir setengah meter. Ia menyandangkan pedang itu pada pinggangnya di sebelah kanan di dalam bajunya. Menarik ya. Pertanyaannya, ngapain dia lagi buat pedang? Dan bukankah pedang biasanya panjang dan bermata satu? Mengapa pedang bermata dua? Pendek lagi. Lalu buat apa dan untuk apa? Membuat pedang ini pun secara intensional dia memikirkan baik-baik langkah demi langkahnya. Pertanyaannya kan, ada apa di sini? Ibarat film, saya ajak saudara mundur dulu untuk cari tahu duduk persoalannya. Nah, kita mau lihat konteksnya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tokoh kita, hari ini kita mau coba pahamin dulu ya konteks masa dia hidup. Kisah ini muncul dalam kitab Hakim-Hakim dan ini penting buat kita paham sedikit mengenai kitab Hakim-Hakim. Jadi gini, sejarah Alkitab mencatat dari zaman Adam dan Hawa, Nuh, manusia tuh biasanya selalu kacau dan cenderung jahat sampai Tuhan kirim banjir besar di zaman Nuh. Setelah masa Nuh, manusia bertambah lagi dan kacau lagi, bahkan sampai bikin menara Babel ya. Dan itu berusaha manusia menggapai tahtanya Tuhan gitu. Lalu Allah memilih seorang manusia yaitu namanya Abram dan dia punya putra namanya Ishak dan dia punya putra lagi lalu namanya Yakub. Lalu Tuhan memberikan nama dia baru yaitu Israel dan mengirim keluarganya untuk berlindung di Mesir di mana mereka bertumbuh menjadi bangsa yang besar ya, terutama di kisahnya Yusuf kalau saudara ingat. Lalu kemudian akhirnya Allah memanggil mereka keluar dari Mesir, menunjukkan kuasanya lagi atas dewa-dewa Mesir yang perkasa, tapi bangsa Israel berjuang untuk meninggalkan Mesir dari hati mereka. Dan Allah mendisiplin mereka di padang gurun selama seperti saudara tahu 40 tahun. Sebuah perjalanan yang ditandai dengan banyak ketidaktaatan, kadang mereka taat, kadang enggak. Jadi itu naik turun dan bolak-balik siklusnya. Dan akhirnya dibangkitkan pemimpin baru menggantikan Musa yang gak bisa masuk tanah perjanjian, yaitu Yosua. Sampai orang-orang yang tidak percaya di zaman itu mati dan anak-anak mereka lah yang mengerti bahwa Tuhan adalah Allah. Nah, kemudian Allah membawa mereka ke tanah yang dijanjikan kepada mereka. Yosua bawa mereka melalui sungai Yordan ke dalam apa yang disebut tanah perjanjian. Tapi ada satu prinsip penting di sini. Hanya karena kita tiba di tempat yang selalu kita inginkan, bukan berarti pertempuran telah berakhir. Kita selalu punya ide kayak gini nih. Jika saya sampai di sana, maka semuanya akan baik-baik aja. Banyak orang keliru ya, misalkan dalam konteks percintaan deh. Aku udah cinta sama dia udah lama lagi. Dan sekarang aku menikah dengan dia. Semuanya finish ya, seperti film Disney. They will live happily ever after. Really? Berapa banyak yang tahu di saudara yang nonton di rumah, kadang-kadang disitulah pertempuran sebenarnya tuh dimulai. Ada lagi yang mikir kalau gue punya anak maka semua akan aman. Kalau gue punya bisnis yang berjalan lancar maka semua akan aman. Jadi konsep kalau sudah sampai tujuan atau lokasi atau sebuah titik karir yang kita mau maka semuanya akan baik-baik aja adalah delusional. Karena musim hidup tuh berjalan terus gitu. Dan disinilah tepatnya apa yang terjadi dengan anak-anak Israel. Mereka tiba di tanah perjanjian, tetapi di tanah perjanjian mereka gak menyadari bahwa mereka harus terus berjuang. Dan akan ada perang demi perang yang terjadi. Di momen itu seringkali Tuhan membangkitkan para pemimpin. Dan para pemimpin yang mengambil arah Israel itulah yang disebut Hakim-Hakim. Nah, sekarang kita ngerti ya konteksnya ya. Hakim-Hakim ini sendiri bisa terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan teman-teman harus ngerti dulu, hakim di sini bukan kayak hakim MK ya, yang lagi rame itu sekarang di negeri Konoha, ya kan? Ini lebih ke jenderal perang gitu. Oke, sekarang pertanyaannya why war? Setelah masuk tanah perjanjian kok banyak perang? Ya banyak faktor. Saat di tanah perjanjian banyak sekali bangsa-bangsa lain di sana dan basically Tuhan lagi uji orang-orang Israel apakah mereka bersandar pada Tuhan atau apakah mereka mengacaukan karunia-Nya dengan sesuatu yang lain. Apakah mereka tetap setia kepada Allah yang telah menunjukkan kasih dan kuasanya atau mereka memajakan diri dengan dewa-dewa Kanaan yang sensual dan menggairahkan. Sadly to say, Alkitab mencatat yang terjadi malah yang terakhir. Mereka menjauh dari Tuhan. Dan disitulah kitab Hakim-Hakim
dimulai. Dan kita lihat yuk ayatnya di Hakim-Hakim 2 ayat 20-23. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada matinya. Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Ayat 23, demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. And that's the beginning, ya. Jadi hakim-hakim mereka itu dipilih dan dibangkitkan Tuhan untuk apa? Untuk menolong umatnya. Oke, tercatatlah hakim pertama bernama Otniel. Dan selama dia memerintah ada damai. Karena dia adalah hakim yang benar. Dia bawa 40 tahun berkat dan kedamaian atas Israel. Tetapi kemudian orang ini meninggal dan Alkitab beritahu kita apa yang terjadi setelah orang ini meninggal. Bahwa Israel kembali menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Jatuh lagi kan. Nah kita lihat ya, hakim yang kedua ini tokoh yang bakal kita gali siang ini. Ya kita mau cari tahu di mana sebelumnya baru aja bangsa Israel aman 40 tahun. Lalu ini yang tercatat nih di kisah hakim yang kedua ini. Hakim-hakim 3 ayat 12. Umat Israel berdosa lagi kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membuat Eglon, Raja Moab menjadi lebih kuat dari Israel. Raja Eglon bergabung dengan bangsa Amon dan Amalek. Gokil ya. Bergabung dengan bangsa Amon dan Amalek. Lalu mengalahkan orang Israel kemudian merebut Yeriko, kota kurma itu. 18 tahun lamanya umat Israel dijajah oleh Eglon. Itu ayat yang kita baca. Nah kalau saudara perhatikan ada kata berdosa lagi. Mereka berbuat jahat lagi setelah 40 tahun. Mereka lagi berbuat ngaco. Nah kadang banyak orang Kristen juga gitu ya. Relate dengan kita yang juga seringkali hidupnya juga kadang demikian. Kadang ngiring Tuhannya bagus, kita bisa on. Tapi kadang-kadang kita bisa off pada waktu kita mengiring Tuhan. Nah mereka lakukan itu lagi. Cari masalah lagi. Dan dikatakan sehingga Tuhan membuat Eglon lebih kuat dari Raja Israel ya. Lihat kan. Dari sini kita tahu nih betapa ada campur tangan Tuhan dalam posisi dan kekuatan seseorang. Ini makin meyakinkan saya dan sebagai pengingat juga buat keberadaan kita. Saat seseorang berada di posisi tertentu, posisi yang tinggi di organisasi, di pekerjaan atau dalam usaha, ingat semuanya hanya bisa terjadi seizin Tuhan. Amin saudara ya. Nah kita lihat nih, the enemy di sini kita berkenalan dengan namanya Eglon ya, Raja Moab. Jadi dia villain dalam konteks pembahasan kita ini. Dia tuh ngajak bangsa Amon dan Amalek untuk bergabung dengan dia. Dan dia menduduki the city of Palm yang kita lebih akrab dengan nama Yeriko. Notice di sini Yeriko adalah kota pertama ya di mana zaman Yosua ditaklukkan dan dengan kisah campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Temboknya runtuh, ikonik banget ya kan. Jadi kota ini sangat ikonik sebenarnya buat bangsa Israel. Masalahnya Yerikonya sekarang ditaklukkan oleh musuh. Dan kebayang gak sih di zaman itu kalau saudara hidup jadi orang Israel ya. Kota yang tadinya adalah kota kemenangan. Wah, yang direbutnya juga dengan begitu mujizat yang luar biasa. Sekarang diduduki oleh Moab dan Eglon dan bangsa Amon. Nah ini adalah gambaran kedagingan yang menguat dalam hidup. Hah? Kedagingan apa maksudnya? Gini. Perhatikan dengan baik ya. Saya mau istilahkan mereka bertiga ini kalau di film superhero DC namanya Justice League. Nah ini adalah quote unquote daging league ya. Ini adalah orang Moab, orang Amon dan Eglon bergabung jadi satu. Mereka semua ini mau menggambarkan atau mewakili soal kedagingan dan kendali daging gitu. Why? Gini. Karena asal muasal orang Moab dan orang Amon adalah keturunan dari anak-anak yang lahir dari Lot akibat apa? Incest dengan putri sulung dan bungsunya Lot. Yang semuanya terjadi dari kedagingan yang menguasai mereka. Dan memang betul bahwa bangsa Amon dan Moab terkenal banget dengan memiliki catatannya tuh memiliki karakteristik sebagai bangsa penyembah berhala, percaya tahyul, angkuh, sombong, percaya dirinya keterlaluan, merasa dirinya hebat dan makmur, dan dikenal sebagai bangsa yang suka berperang. Sementara bangsa Amon adalah pemuja berhala yang menyembah dewa Milkom dan dewa Molok gitu ya. Dan dewa Molok itu merupakan dewa api yang mukanya muka lembu, patungnya punya tangan yang terulur untuk menerima bayi yang dikorbankan kepadanya. Ngeri ya. Tak berbeda dengan dewa yang mereka sembah. Suku Amon juga keji. Di mana ada momen di mana pada waktu diminta berdamai dengan Israel. Kondisi yang dia tetapkan adalah ayo cungkil mata kanan tiap pria Israel dulu. Itu parah loh. Saudara bisa cek di Amos 1 ayat 13. Berkata Bani Amon membelah perut wanita hamil di daerah yang mereka taklukkan. Ya
Ya kan? Di Amon 1 ayat 13 dikatakan Bani Amon membelah perut wanita hamil di daerah yang mereka taklukkan. Termasuk Eglon. Eglonnya sendiri juga raja yang gemuk dan 18 tahun ia memerintah Israel. Dia disuguhi upeti yang membuat dia hidupnya makin enak dan makin gemuk dan gemuk. Jadi ya literally ini adalah gambaran daging yang wow gitu loh. Dan ini sudah cukup untuk menggambarkan sebuah ironi bahwa dulu ada satu daerah tempat penaklukan pertama bangsa Israel dan tempat mujizat dinyatakan. Malah jadi tempat yang penuh kedagingan. Nah sekarang kita mau lihat apa yang dikatakan dalam ayat 14. 18 tahun lamanya umat Israel dijajah oleh Eglon. Bangsa Israel tunduk kepada Eglon, Raja Moab selama 18 tahun. Itu waktu yang lama. Tahun demi tahun mereka ditindas. Dari mereka yang masuk ke dalam perbudakan mereka dan hidupnya tidak bebas. Mereka hidup di bawah pemerintahan yang tidak ketuhanan gitu. Atau ungodly ruler. Mereka menderita. Lalu mereka berseru dan cry out to God. Gitu. Cry out to God maksud saya. Gitu ya. Mereka berteriak dan nangis lagi kepada Tuhan. Nah sekarang berarti the mission, tadi kita lihat the villain adalah si Eglon. Sekarang missionnya apa untuk Ehud ini? Dia harus melepaskan bangsa Israel dari kelalimannya Eglon. Nah sekarang kita tahu the villain, tahu the mission, sekarang kita mau kenal the man. Ya, mari kita lihat ayat 15. Ya. Again the Israelites cry out to the Lord and he gave them a deliverer. Ehud, a left-handed man, the son of Gera, the Benjamite, the Israelite sent him with tribute to Eglon, king of Moab. Itu terjemahan New International Version. Dan kita mau kenalan dengan yang namanya Ehud ya. The man ya. Apa yang kita bisa belajar dari dia? Again, lagi-lagi muncul walaupun bangsa Israel jahat again di hadapan Tuhan. Again juga mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan tuh tetap mendengarkan again dan again ya gitu ya. Dan Tuhan memberikan pembebas kepada mereka bernama Ehud ya. Mungkin apakah dia teman Robin Hood atau bukan ya saya gak tahu. Ya oke perhatikan seperti yang tadi kita bahas. Memang kalau kita pelajari kitab Hakim-Hakim. Kitab ini kayak karusel ya. Bukan karusel dalam konteks Instagram. Tapi karusel permainan kuda yang berputar di tempat gitu loh. Yang ada siklusnya. Dan siklusnya adalah seperti berikut ya. Kalau kita baca Hakim-Hakim dalam konteks kita pembahasan ini. Orang Israel terima Tuhan berapi-api. Ibaratnya ikut small groups, jatuh dalam cobaan atau penderitaan, dengar pendapat yang salah, kerjain yang salah, wrong decision, wrong relationship, cry out sama Tuhan, tolong, jatuh lagi, repeat, kayak gitu mungkin siklusnya kalau boleh dipakai dalam bahasa sehari-hari. Jadi istilahnya tuh mereka serius dengan Tuhan, lalu mereka mungkin salah pergaulan, dipengaruhi oleh bangsa lain, jatuh lagi. Lalu Tuhan bentuk lagi, minta tolong lagi, teriak lagi, jatuh lagi, beres lagi, mondar-mandir kayak gitu terus. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, mungkin firman Tuhan hari ini buat saudara yang merasa muter-muter di siklus itu gitu. Mungkin merasa udah nyoba tapi can't help it gitu. Walau muter di siklus ini, sadari ya teman-teman ya, you are not alone. Saudara tuh gak sendirian, saudara tidak dibuang juga oleh Tuhan. Oke? Tuhan tetap panggil saudara kembali. Selama kita masih ada kesempatan. Oke, kita kembali ke konteks. Nah di konteks ini Israel mereka sendiri sudah 18 tahun di bawah pemerintahan musuhnya yang jahat ini si Eglon. Dan Tuhan memilih kali ini pembebas yang saya yakin maybe baru kali ini saudara denger nih nama tokoh ini. Atau baru ngeh namanya ada di Alkitab. Namanya Ehud. Tidak dijelaskan bagaimana Ehud dipanggil. Tapi dia semenjak tahu pilihan Tuhan ada padanya. Dia say yes. Walau takut ataupun ragu, dia menaruh dalam hatinya, I must break the cycle. Nah, Ehud kerjaannya apa? Kebetulan dijelaskan pada ayat 15b, Ehud seorang yang kidal. Ia anak Gera dari suku Benyamin dan ialah yang biasanya mengantarkan kepada Raja Eglon upeti yang harus dibayar oleh umat Israel. Jadi tugas dia adalah mengantar upeti kepada Raja. Ya sekilas kalau kita nggak tahu konteksnya ya biasa aja ya. Tapi kita akan lihat apa makna itu semua. Oke, sekarang kita pick up adegan ayat tadi yang saya baca di depan di Hakim-Hakim 3 ayat 16. Pada suatu hari Ehud membuat sebilah pedang bermata dua yang panjangnya hampir setengah meter. Ia menyandangkan pedang itu pada pinggangnya sebelah kanan di dalam bajunya. Perhatikan kata pada suatu hari tuh di situ. Perhatikan tuh. Dia udah lama kerjakan ya bawa upeti dan kali ini dia putuskan untuk buat senjata. Buat apa? Senjata yang pendek itu. Apakah makan sate? Ya tentu enggak dong. Tapi untuk merencanakan menyudahi penderitaan bangsanya dan dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang dia harus kerjakan. Dan ini membawa kita prinsip pertama dalam kita mempelajari tokoh ini. Pelajaran pertamanya adalah gini. Kita harus menyadari dan berhenti memberi makan
hal yang bisa mencelakakan kita. Saya ulangi ya, kita harus menyadari dan berhenti memberi makan hal yang bisa mencelakakan kita. Nah, Ehud ini sepertinya tersadar, ngapain ya gue kasih upeti ini ya kepada orang yang kayaknya doesn't deserve. Dan by the way, who has the power to kill me? Ya dia juga. Jadi kayak aha moment gitu. Ngapain ya gue kasih makan dia, dan dia menyadari gitu. Ini mulai gak bener nih gitu. Jadi dari cerita ini ada makna yang kita bisa belajar. Stop kasih makan kedagingan kita. Karena sadar atau enggak, kalau kita kasih makan kedagingan kita terus, itu akan sangat dapat mencelakai kita pada ujungnya. Supaya saudara lebih paham, saya ada satu artikel yang membuat saudara mungkin ngerti maksud dari apa yang saya ngomong ini. Di tahun 2014, saya kutip satu aja, ada wanita yang tertulis di artikel Femela. Dan cerita naas ini datang dari seorang wanita yang memelihara beruang hitam. Namanya Kelly, ya, Kelly Ann Walsh. Wanita asal Allentown, Pennsylvania. Dia dianiaya hingga tewas oleh beruang kesayangannya. Kelly ternyata diselidiki digadang-gadang punya beruang hitam, singa Afrika, beberapa anjing dan harimau yang dipelihara dalam kandang di rumahnya. Sungguh ide bagus untuk memelihara binatang peliharaan. Di hari itu, Kelly nampak sedang membersihkan kandang dan memberi makan anjingnya. Setelah beres dengan anjing, ia beralih untuk membersihkan dan memberi makan si beruang. Tak disangka si beruang hitam kesayangannya itu malah menyerang wanita berusia 37 tahun ini hingga tewas. Tetangga yang datang bantu, akhirnya nembak tuh si beruang hingga mati, menyusul sang majikan. Dengar gitu, kita mungkin komen, gak mikir apa itu orang ya? Sama dengan kita, konsepnya tuh kayak begitu loh. Apakah kita gak mikir pada waktu kita kasih makan kedagingan kita? Prinsipnya kan gini, jika kita tidak berhati-hati kasih makan kedagingan kita terus, itu akan membunuh kita. Kalau kita kasih makan kecanduan-kecanduan kita kasih makan godaan-godaan kita kasih makan hubungan yang gak beres di tempat kerja. Ya konsekuensinya belum terjadi sih. Tapi dalam jangka panjang ini bisa bite us back atau akan sangat berbahaya. Dan itu akan membunuh kehidupan kita, akan membunuh sukacita kita, dan akan membunuh perjalanan kita dengan Tuhan. Dan itu bahkan bisa membunuh potensi kita. Dan itu akan menghancurkan kita, menghancurkan hidup kita sampai bisa ke level yang aduh saudara gak pengen dia ada di sana deh. Jadi simpelnya gini, apa yang saudara kasih makan akan bertumbuh. Apa yang lu biarin kelaparan akan KO. Saya encourage hari ini buat saudara untuk milih yang benar. Maka hidup kita akan berada di tempat yang benar. Dan ada Tuhan di sana. Amin. Oke, balik ke Ehud ya. Jadi itu tujuan Ehud membuat pisau karena dia memutuskan untuk siap memberi makan, untuk stop maksud saya bukan siap ya. Stop memberi makan Eglon. Dan dia mau pakai pisau yang dia buat itu untuk menghabisi Eglon. Punya nyali juga dia. Kita lanjut ya gimana ceritanya nih. Hakim-Hakim 3 ayat 18-20. Setelah menyerahkan upeti itu, Ehud menyuruh orang-orang memikul uang emas itu pulang. Ayat 19-20. Tetapi Ehud sendiri berhenti ketika sampai di batu-batu berukir dekat Gilgal. Lalu kembali kepada Eglon. Oke, agak unik ceritanya ya. Tadi Ehud udah niatan mau membunuh, tapi tiba-tiba dia sama orang-orangnya memikul uang emas itu pulang. Lalu Ehud berdiri sampai di batu-batu berukir di dekat Gilgal. Lalu kembali kepada Eglon. Jadi dia kayak kabur dulu gitu. Oke, jadi gini. Kita tahu pisau itu dia buat untuk menghabisi Eglon. Masalahnya Eglon pasti dijaga ketat. Di cover orang-orang kuat dan bahkan medan istana tuh susah. Dari narasi di atas, sangatlah mudah dipahami bahwa Ehud tuh masih ragu gitu untuk menjalankan plannya. Dia udah buat pisau 2 arah, merencanakan hari H, tapi dia masih ragu. Dia balik badan dan jalan pulang dan akhirnya sampai di Gilgal. Kenapa dia bisa ragu ya? Banyak faktor sih. Tapi kalau kita lihat tokoh Ehud ini, kita bisa sedikit banyak memahami dari apa yang kita akan pelajari sebentar lagi ya. Yang pertama, dia itu left-handed. Gitu. Dia itu left-handed dan ini menarik gitu. Mari kita lihat ayat ke-15. Tetapi ketika umat Israel berseru tolong kepada Tuhan, dia memberikan Ehud untuk membebaskan mereka. Ehud seorang yang kidal. Ia anak Gera dari suku Benyamin dan ialah yang biasanya mengantarkan kepada Raja Eglon upeti yang harus dibayar oleh umat Israel. Ada kata yang menarik di sini kan. Dia kidal, left-handed, left hand. Ya, kidal dinyatakan di Alkitab. Kenapa penulis ini detail gitu bahwa Ehud adalah left hand? Ini masalahnya. Nah ini seru nih. Gini, di dunia modern kita sekarang aja, our world today, menurut BBC tahun 2024, orang yang left-handed populasinya 10-12% dari seluruh penduduk dunia. Dan it's not easy banget loh jadi orang yang left-handed. Ada hal-hal yang harus dimiliki khusus ya oleh orang-orang yang kidal. Jadi left-hand people itu punya peralatan khusus. Contohnya guntingnya harus khusus lah. Pembuka kalengnya harus khusus lah. Kalau main gitarnya juga khusus lah. Stick glove-nya khusus. Meja belajarnya khusus. Dan kita gak tahu
susahnya sampai kita ngerti dunia orang kidal. Nah, di dunia kita aja seperti itu. Di dunia dia lebih seru lagi. Ehud berasal dari suku Benyamin. Yang arti namanya suku Benyamin adalah sons of my right hand. Jadi pikirkanlah ya bagaimana dia mungkin mengalami pengucilan bahwa dia adalah orang yang bertangan kiri. Bahwa dia berbeda. Dan bukan hanya itu, tangan kanan ya kalau saudara banyak baca di ayat-ayat Alkitab. Itu dinarasikannya sangat keren sekali, umur panjang ada di tangan kanan. Tuhan duduk di sebelah kanan. Penyertaan Tuhan menggandeng dengan tangan kanan. Jadi di dunia mereka saat itu, tangan kiri aja tuh udah aneh. Dan menurut beberapa Bible interpretation, Ehud menggunakan tangan kiri karena sebenarnya tangan kanannya ada masalah gitu. Ya kan? Dan suku Benyamin dikenal dengan suku yang nature-nya berperang. Nanti saudara bisa cek di Kejadian 49-27. Digambarkan tuh mereka kayak wolf gitu, serigala. Dan jadinya kita ngerti ya kenapa Ehud itu tidak termasuk kepada orang-orang yang berperang. Tapi dia kerjaannya ngantar upeti. Satu peran yang terkesan ya sebenarnya mengkhianati bangsa sendiri. Dan dia gak bisa masuk jadi pejuang ya. Karena literally dia kalau kita baca di interpretation ya cacat gitu loh tangan kanannya. Dan akhirnya dia membangun karirnya sebagai pengantar upeti. Jadi saya yakin dia mau maju dia takut. Dia ragu gitu ya. Karena semua hal yang dialami di konteks kehidupannya. Yang kedua strateginya. Alih-alih bangun ajak orang-orang kumpulin orang-orang untuk perang serang dari depan. Dia pengen ngincer dulu si Eglon ini. Yang sering dia lihat di sana dan medan istana dia kuasai. Jadi daripada milih jadi jenderal perang yang fight dari depan, dia kayaknya mau jadi silent assassin gitu ya. Tapi cerita ini indah. Dikatakan dia berbalik dan dia berhenti di Gilgal. Ada apa di Gilgal? Gini, Gilgal adalah tempat historik bagi bangsa Israel. Alkitab mencatat di Gilgal ada monumen, ada 12 batu dari sungai Yordan yang ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Nanti teman-teman bisa baca di Yosua 4 ayat 21, ayat 23 bunyi demikian. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti dari batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritakan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, jadi di Gilgal dia melihat monumen yang berharga dan saya yakin sepanjang jalan dari tempat Eglon ke Gilgal dia overthinkingnya main ya. Momen dimana saat dia ragu mungkin dia berkata pada dirinya sendiri, aduh Tuhan gak deh Tuhan pakai aja orang lain yang lebih hebat, prajurit yang lebih kuat, yang tangan kanan, not me. Pengalaman perang aja aku gak ada and I left handed, aku kidal. Di Gilgal dia ketemu monumen yang mengingatkan bahwa Tuhan bekerja di masa lalu. Bahwa segala sesuatu bisa mungkin di hadapan Tuhan. Sehingga dia dikuatkan dan kembali melangkah dan memberanikan diri. Kalau di masa lalu Tuhan lepaskan bangsa Israel. Di masa lalu Tuhan tolong bangsa Israel. Maka saat ini pun Tuhan bisa pakai aku untuk melangkah. Jadi kita masuk prinsip yang kedua. Yang membuat kita tetap kuat dan tetap mau maju adalah kita ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kenapa ini penting? Karena dalam menggenapi visi Tuhan, kadang kalau lihat apa yang di depan, apa yang di tangan, kadang-kadang kita bisa sedih, bisa bingung gitu. Kita kembali ke Ehud. Ehud maju dan bertemu dengan raja dan menyatakan dia punya pesan khusus dari Tuhan. Karena dia udah sering bawa upeti, ya raja tertarik-tertarik aja dan mengajaknya masuk ruangan khusus atau ruang peristirahatan dia. Ehud lalu bilang, aku punya pesan khusus dari Tuhan. Perhatikan ya, ketakutan Ehud, keraguan Ehud saat belum melangkah tidak terjadi. Kadang-kadang kita juga suka gitu kan. Kita khawatir mikirin hal-hal yang belum kejadian. Tapi kalau kita bersama Tuhan dan yakin punya visi dari Tuhan ya let's gas gitu loh. Oke, singkat cerita. Ehud berhasil masuk ke ruang peristirahatan raja dan dia menikam Raja Eglon sampai pedangnya pun terbenam di perutnya. Kok bisa sih? Semua bisa karena senjata yang dia buat khusus untuk momen itu dan exact untuk digunakan di saat itu. Ingat dia left-handed ya. Sehingga disembunyikan di kaki kanan bagian yang tidak diperiksa oleh semua orang di zaman itu. Ya karena orang mengasumsikan senjata ditaruhnya di kiri. Dan banyak orang kan tangan kanan ya. Jadi yang kaki kanan gak diperiksa. Jadi dia lolos. Dan lagian pedang ini hanya bisa works untuk dia. Karena dia left handed. Jadi menarik kan cerita ini ya. Hanya untuk that moment, that situation. Ini semua bisa indah sekali ceritanya. Dan poin ketiga kita mau lihat prinsip ketiga. Di sini kita melihat ada a moment to realize bagaimana jika hal yang kita anggap gak berarti dalam hidup. Kecil lemah adalah justru kekuatan atau aset yang berharga yang Tuhan taruh di hidup kita.
Saudara, buat Ehud dia merasa kecil dengan dia kidal dan hanya sebagai pembawa peti. Ehud melihat dia biasa aja. Dan mungkin dia gak percaya diri dan sebagainya. Dan saya yakin buat banyak orang juga yang mendengarkan ini mungkin merasa, gue juga biasa aja. Banyak yang lebih jago dari gue. Banyak yang lebih pinter main musik. Banyak yang lebih bisa berkarya dari apa yang gue bisa. Ya gue biasa-biasa aja. Ingat saudara sekalian, jangan kegocek di sana. Hari-hari ini dengerin saya baik-baik, iblis sangat berkepentingan untuk saudara memiliki hidup yang tidak menggenapi rencana Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidup saudara. So just do your thing. Dekat dengan Tuhan terus. Be the best version that God want you to be gitu ya. Dan Ehud menyadari kalau Tuhan buat aku jadi kidal, pasti Tuhan punya maksud dari semuanya ini. Dan ini harusnya gak jadi masalah. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, saudara yang nonton, stop berusaha mikir andai aku kayak si A, si B. Stop mikir jadi aku kayak orang lain. Jangan kutuki juga semua kekuranganmu. Jangan kutuki semua permasalahanmu, pergumulanmu. Karena bisa jadi one day kamu akan jadi berkat buat orang-orang yang situasinya sama kayak saudara. Dan jangan sembunyi terus. Tuhan mau pakai saudara dengan dahsyat. Karena prinsipnya begini, what you consider to be a limitation never limits what God can do with and through you. Nah teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, di akhir cerita dia berhasil kabur dari tempat Eglon dan dia kembali ke Israel dan meniup trompet untuk panggil orang-orang Israel bertempur. Hakim-Hakim 3 ayat 28-30 bilang begini, ikut saya, katanya kepada mereka, Tuhan mengalahkan orang-orang Moab, musuhmu itu untuk kalian, maka di bawah pimpinan Ehud turunlah orang-orang Israel itu dari pegunungan, mereka merebut tempat penyeberangan orang Moab sungai Yordan, tidak seorang pun dari musuh dibiarkan menyeberang dengan selamat. Dalam pertempuran itu mereka membunuh kira-kira 10.000 prajurit Moab yang terbaik, tidak ada yang lolos. Hari itu Moab kalah terhadap Israel, maka tentramlah negeri itu 80 tahun lamanya. Hebatnya, dia tidak mengatakan, aku sudah bunuh Eglon, war with me. Dia tahu persis ini bukan tentang dia. Dia gak perlu legitimasi buat jadi leader gitu. Sementara banyak orang maunya kan akunya yang kelihatan hebat itu. Ehud tahu persis keberhasilan ini, kemenangan ini bukan karena hebatnya dia, tapi Tuhan yang hebat di dalam dia. Nah sekarang, what we learn? Yang pertama, kita harus stop untuk memberi makan kedagingan kita yang jangan-jangan sumber masalah kita. Stop nonton yang gak perlu ditonton. Stop hangout sama teman-teman yang punya pengaruh buruk. You got to cut it off gitu. Ehud memutuskan dia harus menghentikan Eglon ini. Cukup sudah. Karena kerjaan dia memang kasih upeti, kasih makan terus ya Eglon. Dia harus putuskan, enggak cukup, Eglon harus selesai gitu. Dan gue gak anggap fight ini light aja, ini serius fight. Jadi Ehud memutuskan untuk fight. Yang kedua, kembali melihat kebaikan Tuhan di masa lalu hidup kita adalah cara untuk kita selalu ingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan menjadi sumber kekuatan kita melangkah. Yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah batasin diri dengan melabel diri kita lemah ya. Karena tidak ada orang yang lemah di hadapan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Dalam cerita Ehud, bukankah kita lihat the greatest war strategy adalah element of surprise kan? Ya kan? Justru karena Ehud tuh kidal. Dan profesinya yang dia bisa punya akses direct gitu sama Eglon. Ibarat film Avatar di mana orang yang paling pas untuk pakai avatar bangsa Navy adalah orang yang cacat karena kakinya lemah kan, sama kan? Itu sebabnya saya berpikir cerita Ehud ini bisa relate dengan kita semua. At the end teman-teman, kita harus ngerti Tuhan tidak pernah salah memilih orang, walau orang yang dipilih merasa salah dengan dirinya. Yang terakhir teman-teman, Tuhan yang begitu mengasihi umatnya yang berseru kepadanya gitu ya. Tuhan begitu mengasihi umatnya yang berseru kepadanya. Jadi cerita Ehud ini ditutup dengan masa Ehud yang berlalu. Dan selama dia jadi hakim 80 tahun damai. Tapi lalu dikatakan ya, jangan lupa ada pesan penting lain dari penulis kitab Hakim-Hakim ini. Bahkan ini pesan terpenting sih. Cerita ini enggak terlalu mencantumkan nama Tuhan. Where we see God here. Tuhan pada nyatanya walaupun gak disebutkan tapi muncul dalam setiap situasi. Dia menguji hati, dia memakai orang-orang untuk menyelamatkan Israel tapi semuanya gagal. Pada akhirnya pada waktu kita baca Hakim-Hakim tidak ada satu tokoh Hakim-Hakim yang bisa mempertahankan kejayaannya. Karena manusia tidak bisa. Ehud dan setiap pahlawan lain dalam Alkitab gagal untuk menyelesaikan pembebasan manusia dari dosa. Dan akhirnya Allah memiliki rencana untuk memberikan pembebasan sejati melalui anaknya yang pernah ada. Yaitu Yesus Kristus. Jadi banyak tokoh Alkitab dan ceritanya berakhir pada kegagalan. Ehud juga walaupun dia berhasil tadi. Hanya seorang pria seperti kita semua. Tapi ada satu sosok lain yang berbeda dari kita semua. Dan memiliki hidup yang sempurna. Dan memenangkan pertempuran. Dan menebus dosa kita semua dengan darahnya. Dan melepaskan kita dari semua sumber masalah yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Yaitu yang namanya dosa.
Dialah pahlawan harusnya terbesar dalam hidup kita. He is the greatest hero in our life. Teman-teman semuanya, Ehud adalah contoh untuk seseorang yang dipilih untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi Yesus more than Ehud. Dia adalah menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Dialah pembebas sejati. Dan teman-teman semua, always believe in God dan selalu percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita semua. Sampai ketemu di segmen lainnya. Kalau ada next tokoh yang mau dibahas lagi, atau tokoh Alkitab lain, teman-teman mau dibahas, bisa ketik di kolom komen ya. Tuhan berkati dan berharap pembahasan ini jadi berkat buat teman-teman semuanya. God bless.